Hai, jadi kita masih melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang routing ya. Kemudian kalian bisa menggunakan file save as pada pertemuan sebelumnya, tapi kalau kalian tidak punya, kalian klik link di Classroom ya. Kemudian di pertemuan 20, kalian klik icon GitHub. Kemudian download filenya. Ini sudah berhasil di download. Kita kembali ke file aplikasi Cisco, kemudian file open, kemudian kalian cari tadi file yang di download ya, yaitu 2 router titik pkt. Ini kalian tunggu sampai selesai loadingnya, loading konfigurasinya ya. Ini saya perbesar. Kemudian supaya lebih memudahkan nantinya, kita tunjukkan portnya. Kalian pilih option, preference, dan cek di sini ya, always show port labels. Kalau kalian centang, nanti dia akan munculkan portnya, supaya lebih memudahkan ya. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah konfigurasi ya. Supaya lebih jelas lagi, ini kalian bisa kasih komentar ya. Untuk network yang ini, dia networknya 192.168.1.0. Kalau saya tulis seperti ini, berarti IP rootnya 1.1. Untuk interface-nya itu mulai dari 1.2. Kalau yang di sebelah sini 192.168.2.0, berarti IP routernya 2.1. Untuk network antara router 0 dan router 1, 192.168.3.0 ya. Nah ini berarti di sini 3.1, di sini 3.2. Kita akan menambahkan sebuah router lagi. Jadi kalian cari PT router. Ini router 2 ya. Oh ya, ini sebelum kita konfigurasi, karena nantinya kita akan sambungkan antara router 2 dengan router 1. Tapi kalau kita lihat router 1 ini portnya sudah habis ya. Ini cuma ada 2. Jadi kalian matikan dulu, kemudian kita cabut 1, dan kita pasang port tambahannya, yang port 1, 2, 3, port baris keempat ya. Kemudian jangan lupa dinyalakan kembali. Kita ambil lagi switch, PT switch, kemudian 2 end device. Kalau untuk di sini berarti dia networknya 192.168.4.0. Nantinya antara router 1 dan router 2 networknya 2.168.5.0. Kalian kalau mau ganti networknya juga boleh ya. Kita sambungkan. Ingat ya, ini 0/0 ya. Sekarang kita konfigurasi di router 2. Selai, kemudian masukkan perintah no dan enter. Kemudian enable configure terminal. Kita masuk ke interface pas internet router 0 ya, 0/0.
Masukkan IP address 192.168.4.1 subnet max 255.0 dan di enter. Kemudian perintahnya no shutdown dan enter. Yang ini sudah nyala ya. Kemudian kita berikan IP address ya untuk PC 4 dan PC 5. PC 4 desktop 4.2 ya. Ini 4.1. Default gateway kita gunakan IP router. Begitu pula dengan DNS server. PC 5 juga desktop. Ini 4.3. Ini kita bisa tes ya antara router 2 dengan PC 4. Ini filenya, tes lagi, sudah berhasil ya. Jadi untuk network 4.0 ini sudah sukses. Sekarang kita akan sambungkan router 1 dan router 2. Router 1 portnya 2/0, router 2 portnya 1/0. Kita akan konfigurasi dulu di router 1 ya. Kalian klik, kemudian CLI. Ini kalian bisa enter ya, enter, kemudian enable configure terminal, enter, interface ya, enter. Kita masuk ke interface pas Ethernet, pas Ethernet 2/0 dan di enter. IP address 192.168.1.255.0 dan di enter. No shutdown. Kemudian di router 2 kita setting lagi IP-nya. Ini kalian keluar ya, exit. Kita masuk ke interface pas Ethernet. Ini ya, Ethernet 1/0. Makanya tadi kita exit ya. Kita keluar dari interface 0/0. Sekarang kita masuk ke interface 1/0. Ini salah ketik ya. Pas Ethernet 1/0. IP address 192.168.5.2. Subnet max 255.55.255.0. Enter. No shutdown. Dan di enter. Sini salah ketik ya. No shutdown. Enter. Ini dia sudah nyala ya. Sekarang kita akan uji antara router 1 dan router 2. Kita tes ping router 1 dan router 2. Ini belum terhubung. Tes lagi. Ya, sudah berhasil ya. Antara router 1 dan 2 sudah terhubung ya. Tapi kalau kita tes ping, ini antara PC dia belum terhubung. Begitu pula PC 1 dengan PC 4. Ini seperti pada pertemuan sebelumnya, itu gara-gara kita belum buat rutenya ya, atau kita belum tentukan jalurnya dari PC 2 ke PC 4, itu dia mau lewat mana. Kita akan konfigurasi dari router 0 ya. Jadi router 0 ini
dia belum tahu kalau mau ke network 5.0 itu mau lewat mana. Begitu pula dari router 0 ini kalau mau ke network 4.0 itu dia mau lewat mana. Makanya belum bisa terhubung ya. Jadi kalian klik router 0, CLI, ini kalian bisa enter ya. Enable, kemudian configure terminal dan enter. Kita setting IP route ya. IP route untuk menuju ke 5.0 192.168.5.0 dia akan melalui rute yang sini ya, yaitu 3.2. IP route 192.168.5.0. Oh, ini jangan lupa ya, subnet maxnya titik 0. Kemudian jalurnya itu 192.168.3.2 dan di enter. Ini untuk ke 5.0 tapi belum ke 4.0. Jadi kalian cukup tekan harapan atas, kita ganti 4.0 dan di enter. Nah, sudah ada rutenya. Itu untuk router 0 ya. Sekarang untuk router 1. Ini router 1. Kita perlu lagi menambahkan rutenya ya. Rutenya ke 4.0. Kalian klik router 1. Bisa di enter ya. Kemudian exit. Kita buat jalurnya IP route. Jadi kalau router 1 mau ke network 192.168.4.0 255.255.255.0 dia akan melalui rute sini ya, yaitu 5.2 titik 192.168.5.2 kemudian di enter. Ini lebih ya, enter. Jadi sekarang kita sudah buat jalur ya, dari sini ke sini sudah ada jalurnya, dari sini ke sini sudah ada jalurnya. Tapi untuk router 2 kita harus buatkan juga jalurnya. Kalian klik di router 2, kita akan buat jalurnya ke network 2.0, 3.0 dan 1.0. Ini kalian exit, kemudian di enter ya. IP route. Kalau dari router 2 mau ke IP address 2.0 berarti dia akan lewat 5.1 ya. 192.168.255.0. Dia akan lewati 192.168.5.1 yang ini ya, yang tadi sudah kita buat dan di enter. Ini untuk menuju 2.0. Selanjutnya 3.0. Kita tambahkan rutenya, tekan harapan atas. Ini 3.0 ya, dan di enter. Juga sudah 3.0, yang terakhir 1.0. 1.0. Kemudian enter. Sekarang tinggal kita testing dari PC 1 ke PC 2. Berhasil ya. PC 3 ke PC 4 ya, PC 3 ke PC 4 juga sudah berhasil. PC 1 ke PC 5 ya, sudah berhasil ya.
Berarti semua network kita itu sudah berhasil terhubung ya. Meskipun di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah network yang berbeda. Dan semuanya sudah terhubung. Jadi ingat ya, untuk semuanya bisa terhubung, kita perlu menentukan rutenya. Dan di sini tadi itu network 1.0. Kalau dia mau ke network 2.0, berarti dia akan melalui port ini ya, port 1/0. Port 1/0 itu IP address-nya adalah 3.2. Begitu juga kalau dia mau ke network 5.3.0, dia akan melalui port 1/0 yang ada di router 2, yaitu IP address-nya 3.2. Begitu juga kalau dia mau ke network 4.0, dia akan melalui port sini. Jadi kita harus buat rutenya ya untuk secara keseluruhan. Dan ini kita buat secara manual. Makanya ini dikenal dengan namanya routing static atau static routingnya. Kedepannya kita akan pelajari namanya routing dinamis, supaya nanti dia akan menentukan sendiri rutenya. Sekian untuk pertemuan kali ini.